sih sebenarnya cuma mengikuti takdir saja, jangan disalahgunakan. Tantangan terbesar itu kita harus memelihara kerukunan, memperkuat moderasi beragama. Malah nggak enak kalau nggak sih. Ketika bicara tentang kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, saat ini visi misinya adalah transformasi digital dan moderasi beragama. Strategi penerapannya seperti apa? Sistem kerja kita ini kan sudah berubah. Kalau dulu kita melayani orang secara langsung, sekarang kita harus melayani menggunakan teknologi informasi. Dan sebenarnya di Kementerian Agama ini modernisasi sistem pelayanan itu sudah lama, sudah melakukan transaksi non tunai gitu. Ini sudah sangat lama. Gitu. Dalam pelayanan kita harus melakukan ekspansi juga dalam bentuk pelayanan-pelayanan lainnya di bidang pendidikan, bidang pelayanan haji, bidang kepenghuluan, di bidang pelayanan kebimasan, praktek-praktek bimbingan masyarakat beragama. Ini sudah harus dilakukan secara modern dan harus menggunakan teknologi masa kini. Untuk sumber daya manusia dan infrastrukturnya, sudah siapkah? Insya Allah siap. Kita ini adalah institusi besar ya. Kira aparatur Kementerian Agama ini kan sampai ke bawah, sampai ke tingkat desa. Kita sudah menerima sarjana komputer, sarjana teknik malah. Kita sudah mengantisipasi perubahan mindset pelayanan itu. Tantangannya ada nggak sih Pak? Jadi tantangan terbesar itu sebenarnya bagaimana kita mengimbangi kemajuan sistem manajemen ini dengan kemampuan kita, ilmu kita, pengetahuan kita, dengan suasana-suasana terbaru. Ya, flashback dong Pak, menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi nggak mudah. Ya sih sebenarnya cuma mengikuti takdir saja sebenarnya. Karena saya ini udah begitu lama ya menjadi pegawai di Kementerian Agama ini, saya kira apa yang diperoleh itu ya wajar gitu. Karena memang saya besar di sini. Ya kita dulu menjadi kepala KOA, kemudian saya diangkat menjadi kasih di Kanwil ini, di salah satu bidang pendidikan madrasah itu. Karena memang background saya, sarjana saya dari S1 sampai S2 itu sarjana pendidikan. Kemudian saya diangkat menjadi kepala Kemenak Kabupaten Merangin. Karena memang saya memenuhi persyaratan administratif, misalnya pangkat saya cukup, jam kerja saya cukup, dah berkali-kali pindah, kemudian pindah ke Tebo, kemudian jadi kepala bidang di sini. Nah, di Kanwil ini ya kita mengikuti takdir ketika misalnya jabatannya kosong, kemudian ada open bidding, asesmen, diikutin. kemudian saya ikut dan saya berusaha belajar secara keras, memahami apa yang akan diujikan. Ini kan uji kompetensi loh. Ya, ngomongin tentang jabatan yang lumayan banyak, mulai dari pegawai tadi, masuk di tahun berapa Pak? Mulai 2003 ya. Yang paling nyaman menduduki jabatan mana Pak? Tergantung kita, bisa semuanya tidak nyaman. Dan bisa semuanya nyaman, tapi sejauh yang saya rasakan waktu kepala KOA itu luar biasa ya. Jadi waktu itu umur saya masih muda. Jadi kepala KUA ya. ngurusin pernikahan. Ya, kemudian saya harus bekerja masuk jam 7, kadang-kadang saya harus pulang jam 11 malam. Kemudian saya menyelesaikan persoalan rumah tangga banyak orang. Oh, berarti kepala KUA itu ngurusin rumah tangga orang, bukan pengadilan aja yang ngurusin? Sebagai penasehat, sebelum ke pengadilan, itu di KUA dulu. Dan saya juga bisa merasakan betapa orang memerlukan kita ketika kita menjabat gitu. Jadi kesimpulan saya, bekerjalah, berbuatlah untuk orang lain ketika negara itu memberikan jabatan kepada kita. Dan itu gunanya untuk membantu orang loh. Ya. Walaupun sekecil apapun jabatan kita. Saya menyelesaikan orang sampai rukun gitu. Udah hampir cerai gitu. Kemudian orang rukun ketika harta gondong ini udah masuk ke pengadilan loh anunya. Tapi bisa nggak jadi gitu. Jadi dia langsung rukun dengan suami istri, kemudian kembali ke yang lain.
Berarti jabatan yang paling membekas itu sampai Ya, sekarang adalah kepala lumayan. KUA. Ya lumayan. Jadi di KUA itu kita betul-betul menyelesaikan hal-hal spesifik. Ya. Ya, hal-hal teknis di rumah tangga. Mhm. Kita punya banyak ilmu. Kalau diresapi secara lebih baik, lebih dalam, itu kita punya empati terhadap masalah-masalah orang. Masing-masing kalau di KUA itu, ya itu saya sangat terkesan lah. Pemuda asal Jangkat, Kabupaten Oh, iya, Merangin yang lokasinya ini sungguh Iya, iya. indah di Provinsi Jambi. Ya. Ceritain dong Pak, suka dukanya. Ibu saya itu meninggal ketika saya berumur 3 tahun. Masih kecil. Dan ibu saya itu seorang pegawai negeri guru SD. Mhm. Di Kecamatan Jangkat itu hanya 2 dulu. Ibu saya dan ada ibu teman saya itu. Meninggallah beliau. Saya kan lahir 72 nih. Mhm. Kemudian tahun 75 ibu saya tuh meninggal di umur 25 tahun. Karena ayah saya ini juga pegawai, saya nampak sepertinya ayah saya itu berusaha menghibur dirinya. Dia pindah ke kota Bangkok dan saya diboyong. Ke kota. Diboyong di umur 3 tahun itu di kota Bangkok. Berarti nggak mau menetap di sini. Ya, jadilah ayah saya ini pegawai KUA di kota Bangkok. Kemudian ayah saya juga pernah menjadi kepala KUA Di Kabupaten Merangin. di Merangin, Di di Merangin. Kecamatan Sungai Manau. Oh, oke. Nah, saya waktu itu sekolah lah di Bangkok di SD 152. Mhm. Kemudian setelah tamat di SD itu saya masuk Madrasah Sanawiyah Bangkok. Saya alumni di sana. Mhm. Kemudian setelah selesai, tanpa diantar oleh ayah saya sendirian ke Jambi sekolah di Madrasah Aliyah Laboratorium. Jambi. Ya, Berarti jadinya seorang Zostavia saat ini adalah figur dari sang ayah. ya saya banyak belajar. Ayah saya keras. Dari kecil saya nggak punya ibu, ibu saya meninggal. Dan setelah tamat sanawiyah tingkat SMP ya, saya itu harus mandiri. Mandiri, sementara saya ini saudaranya cukup banyak, Berapa orang 7 Pak? orang. Anda nomor? Nomor 4, tengah-tengah, nggak diperhatian. Mungkin saya ada pun di rumah. Ayah saya itu pendidik yang luar biasa. Dia sangat keras. Jadi apa-apa kita harus mandiri. Saya nyuci pakaian saya mulai dari umur saya kelas 2 SD. Jadi ayah saya itu kalau malam dia panggil saya sudah isya, ngobrol. Terutama ketika saya udah sanawiyah ya, saya harus ke masjid. Wajib ke masjid itu. Dulu saya tukang pompa Petromak nih di masjid. Dan gantiin baterai. Toanya Saya ya tukang Pak. gantiin, saya tukang pelihara. Jadi kebiasaan saya sampai sekarang kalau udah jam 5 sore itu wajib di rumah dan harus pakai sarung. Obrolan dan impian yang kerap didiskusikan bersama sang ayah, ingat nggak sih Pak? Dia kadang-kadang mengungkapkan masalahnya di kantor, masalah ekonomi. Nah, dia nasihati saya, Zos, kita ini banyak, kamu jangan boros, jangan merokok, katanya kan. Tapi saya agak degil juga dulu kan. Di sekolah, saya sih ketua OSIS gitu kan, jadi akrab dengan guru. Saya dulu nggak pernah nakal di sekolah. Kalau belajar, jam belajar. Kalau jam main, saya main betulan. Saya pulang ke Jangkat. Tetap Kalau pulang kampung? Iya, sekali setahun saya libur. Kalau libur panjang, saya pulang ke Jangkat. Saya main betul. Main dengan nenek, dengan adik-adik ibu itu main. Nggak ingat betul. Sampai sekarang kalau liburan tetap ke Jangkat Pak? Saya mungkin orang Jangkat yang tinggal di luar yang paling sering pulang. Paling sering pulang. Saya sangat Masih mencintai ingat? rumah. Sampai-sampai saya bikin rumah di Jangkat, orang pada bingung. Saya nggak punya ibu lagi, ibu saya nggak ada, orang tua saya nggak ada, nenek nggak ada, dan saya bikin rumah. Berarti dari kecil udah biasa mendapatkan diskusi dari ayah, Ya, pelajaran bukan ayah hidup. saja, tapi kakak-kakak saya juga orang-orang luar biasa. Kakak saya semuanya guru. Jadi saya Pengajar. juga melihat
kakak saya tertua guru di daerah transmigrasi. Kemudian kakak saya yang nomor 2 guru di Jangkat di Danau Pau. Itu kakak saya yang perempuan kepala sekolahnya. Kemudian kakak saya yang nomor 3 dia menjadi seorang saudagar. Dan saya sangat bangga perempuan, tapi pintar nyari duit. Dia kalau di balai-balai dulu di Jangkat itu setiap desa tuh dia masuk. Ada yang balainya pasarnya hari Senin, hari Selasa, Rabu. Dan saya kalau pulang Cari peluang. Ya, saya kunjungi pakai motor. Saya duduk dekat kakak saya itu sambil jual. Nanti pulang dikasih duit. Untuk saudara nomor 5, 6, dan 7? Ya, polisi. Saya ini. Oke. Ya, nomor 5 guru, nomor 6 guru. Berarti rata pengajar semua. Ya, Yang paling akrab dengan siapa, Pak? semuanya. Yang paling akrab tuh dengan yang perempuan-perempuan lah. Dan mereka yang Mengayomi. nanya, kemudian curhat ke saya masalah-masalahnya. Saya cari solusi gitu. Tapi semuanya akrab. Mungkin akrab karena kita jarang ketemu. Ya. Saya jarang sekali ketemu lengkap itu. Kan banyak orang seperti itu kan. Karena jauh-jauh. Oh, kalau ketemu itu luar biasa. Bisa ketemu sekali setahun, tapi nggak pernah kami sekarang ini ngumpul 7 orang itu kayak anak-anak, nggak pernah. Ada yang tinggal di kampung, ada yang tinggal di daerah transmigrasi, ada yang di Kota Bangkok, ada yang di Sarolangun, ada yang di Palembang, macam-macam. Menjabat sebagai kepala kanwil kan tadi banyak kesibukan yang waktunya banyak tersita untuk pekerjaan. Ada nggak sih kesibukan lain yang Anda lakukan? Kesibukan lain ya untuk masyarakat lah ya. Kemudian malah nggak enak kalau nggak sibuk. Nggak enak nggak sibuk? Saya udah biasa dari kecil ya. Saya hobi kerja, hobi berkebun, pertukangan gitu saya hobi. Jadi yang Jadi nggak berat-berat ada gitu ya? Waktu saya yang tersisa nanti di rumah saya juga masih nyapu rumah loh. Ngomongin tentang kebun, berkebun apa sih, Pak? Enggak lah, itu kan di kampung. Jadi kalau pulang kampung kerjaannya berkebun gitu ya? Malah kalau di kampung ngunjungin kebun orang. Ada di Jangkat itu tradisi tidur di kebun. Ya. Setiap orang punya kebun, dia punya pondok yang representatif. Ya. Jadi tempat tidur yang ditinggalin, tempat masak ditinggalin, nanti kita tinggal telepon aja. Bang, saya ke kebun abang. Ya tidur aja. Saya hobi, kan di daerah hutan gitu kan. Jadi saya masuk sangat mencintai alam Jangkat itu. Oke. Saya kira dulu orang Jangkat itu kan ngeluh-ngeluh, kenapa neneknya terlalu jauh nih ngambil tanah. Sekarang malah jadi berkah. Banyak penghasilan yang bisa saya didapat. sangat kagum dengan Alam dengan Jangkat. alam Jangkat itu luar biasa. Katanya nggak cuma hobi berkebun, tapi juga memancing, bener nggak? Oh iya, viral ya di Facebook ya. Mancing apa nih? Yang penting jangan mancing kerusuhan aja, Pak. Saya ya mancing itu kan bagian dari adventure ya. Jadi itu hobi saya memang dari dulu. Tapi sekarang udah nggak punya waktu lagi kayaknya. Kok kayaknya jabatan ini terlalu menyita waktu Ya, gitu ya? memang kita harus serius karena kita kan melayani umat ya. Ya. Jadi porsi terbesar dari Kementerian Agama ini adalah memberikan pelayanan di bidang agama. Dan pelayanan di bidang agama ini kan bukan hanya dalam bentuk bimbingan atau tuntunan, tapi juga dalam pelayanan administratif. Jadi pelayanan administratif, kemudian dari aspek birokrasinya kita melaksanakan proses manajemen, dan ini harus serius. Tantangan Kementerian Agama apa sih, Pak, sebenarnya? Kalau misalnya ngomongin tentang institusi ini kan institusi besar yang bukan ngomongin Ya. hanya agama Islam, tapi Ya. seluruh agama. Tantangan terbesar itu kita harus memelihara kerukunan, memperkuat moderasi beragama, itu tantangan terbesar kita. Mungkin kalau TNI ini kan memelihara negara ini dari aspek Keamanan. fisik ya, keamanan, tapi kita memelihara Dari negara manusianya. ini dari aspek ideologi dan agama. Dan karena kita sangat menyadari agama ini menjadi hal yang sangat sensitif. Ya. Jadi
isu-isu agama itu bisa berakibat sangat negatif bagi negara ini. Untuk di Jambi sendiri Pak, ancaman sensitivitas yang ada? Sampai hari ini alhamdulillah masih termasuk dalam kategori yang aman. Tapi walaupun aman kan kita harus antisipatif ya. Kita jangan terlalu terlena. Kemungkinan bibit-bibit perpecahan kan harus kita antisipasi sedemikian rupa. Jadi inilah tugas dan tantangan terbesar Kementerian Agama itu di samping dari aspek internal juga kita harus selalu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dari aspek profesionalisme kerjanya, kemudian dari aspek integritas. Ya, karena kita ini kan harus berintegritas. Nanti apa yang kita sampaikan di bawah orang nggak percaya kan. Dari berbagai bidang yang ada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, bidang mana sih Pak yang paling ruwet urusannya? Semuanya sebenarnya. Semuanya Cukup ruwet. Jadi saya juga ditantang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kementerian Agama. Belum lagi kita berhadapan dengan kualitas guru yang ada di madrasah, baik itu madrasah swasta maupun madrasah negeri. Madrasah swasta ini lebih 1.000 loh jumlahnya. Banyak. Iya, jadi besar, pekerjaan di sini sangat besar. Jadi nggak cuma ngurusin tentang kerukunan, kita tapi sampai ke bawah. Waktu sangat berharga, nggak sempat lagi nak mancing. Nggak sempat untuk mancing dan berkebun. Pak, Anda kan lulusan dari Universitas Islam Negeri STS Jambi, Saifuddin. Ini S1 S2-nya di sana, organisasi juga kuat. Ya sebenarnya ilmu kepemimpinan itu kan banyak saya dapatkan di organisasi. Dulu saya di PMII, kemudian di Senat Mahasiswa Institut dulu, Senat Mahasiswa Fakultas, kemudian juga saya sangat lama jadi pengurus Ansor 12 tahun. Pengurus GP Ansor, wakil ketua GP Ansor, kemudian di Merangin kemarin juga jadi ketua PCNU. Dan metode-metode kepemimpinan itu kan sangat banyak diajarkan di dalam organisasi. Dan organisasi ini juga kan berfungsi untuk bagaimana kita memahami orang. Pesan dari Menteri Agama agar membangun komunikasi dengan semua pihak. Bahkan kita ini kan berurusan lintas agama gitu. Jadi membangun komunikasi itu salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh pemimpin di Kementerian Agama ini. Bukan hanya Kanwil, termasuk Kakan Kemenag, Kepala KOA, Kepala Madrasah gitu. Pak, katanya pernah disenggol masuk ke dunia politik karena ngelihat figur seorang Zos ya. Enggak, asli. Sebenarnya itu kan daerah. Biasalah, tawaran-tawaran gitu kan, cuman kan lisan. Ya waktu itu saya sampaikan aja bahwa saya sampai hari ini masih menjadi pegawai Kementerian Agama gitu kan. Tapi kalau dilihat oleh politisi kan Kementerian Agama juga apa ya? Ketokohannya. Menarik gitu ya. Itu kan karena saya menjadi Kakan Kemenag atau Kanwil aja sebenarnya. Kalau dari aspek pribadi ya saya nggak yakin juga saya bisa menjadi ini menjadi itu, nggak pede juga saya kan. Dari partai mana sih kalau boleh tahu? Nggak, bukan partai, perorangan. Perorangan. Enggak lah. Biasalah itu dalam obrolan aja sebenarnya. Nggak serius juga. Kepikiran nggak sih Pak kalau misalnya next mungkin ini bisa ditempuh jalurnya? Saya itu yang berpikir itu bukan apa ya, masalah pengabdian. Gitu. Pengabdian kan tidak melulu melalui jalur politik praktis ya. Melalui jalur kegiatan sosial juga bisa. Jadi enggak lah, saya enggak pernah berpikir mau jadi bupati, jadi gubernur, enggak lah. Tapi kan mengabdi kepada negeri juga di daerah. Iya, kan bukan hanya itu. Banyak jalan. Ada petani di kampung saya, petani sukses, kemudian dia bisa bawa teman-temannya. Saya kira itu peranannya lebih dari jabatan politis saya kira. Iya. Ini enggak juga. Saudara-saudara banyak nih yang menjadi pengajar.
Niat nggak sih Pak untuk menyelesaikan S3 dengan cepat, lalu ya kalau misalnya nanti purna tugas jadi Ini dosen nggak aja? selesai nih, proposalnya sudah saya. Saya mata kuliah udah habis. Jadi ini terhambatnya jadi dengan jabatan lagi? Iya, kadang-kadang yang udah tua-tua sekolah ya gitu resikonya kan. Support system oleh keluarga yang sampai saat ini terus dilakukan apa sih Pak? Sekira saya ini istri saya luar biasa ya. Jadi dia terus mendorong. Saya diskusi dengan istri saya dalam beberapa masalah dan dia mendorong hal-hal yang seperti itu. Misalnya ketika saya kuliah dia dorong habis-habisan. Tapi saya bersyukur dia nggak pernah ngurusin kantor, nggak mau dia. Jadi urusan itu Ya, adalah urusan Anda aja? ngurus dharma wanita, nggak boleh. Dia pun menghindari misalnya menanyakan hal-hal yang spesifik, masalah jabatan, masalah mutasi, nggak pernah ikut campur. Nggak ya. pernah ikut Nggak campur. mau. Hal-hal besar yang ingin diwujudkan bersama keluarga apa? Saya cuma ingin bahagia aja di akhir hayat kan. Sederhana. Iya, sederhana. Mungkin nanti saya pensiunnya pulang kampung ya. Ada beberapa pilihan yang harus Bapak pilih kita TTS-an ya. Oke. Kepala Kanwil, Kabid, atau Kepala KUA? KUA. Nah, enak kerjanya di masyarakat. PMII atau PWGP Ansar? PMI. Kenapa? Waktu di PMI itu kita masih muda. Jadi sekarang kita Jadi dua-duanya Merangin atau Kota Jambi? ulangin kota kelahiran saya. Jambi ini udah jadi kota besar betul, udah macet. Keluarga atau karir? Keluarga. Karir kan untuk keluarga juga. Gunung atau pantai? Gunung. Kenapa? Sekarang gunung. Udah pernah mendaki Gunung Masurai? Belum, cuma menikmati Gunung Masura itu setiap bulan. Saya selalu memperhatikan Gunung Masura itu. Luar biasa itu, nenek moyang saya zaman dulu bisa bikin kampung di sana. Berkebun atau memancing? Berkebun ya. Memancing itu kadang-kadang juga Ngeselin. banyak ngabisin waktu ya. Impian terbesar seorang Zostavia? Nanti ke masyarakat sampai umur udah tua betul. Udah ingin mencintai orang banyak. Apakah orang mencintai saya atau tidak, terserah. Penting saya hanya berdoa kepada Tuhan supaya saya ini tidak habis mencintai orang lain. Terima kasih atas waktunya, sehat dan sukses selalu.